Rizik sedang terima karma Ahok. Simak 4 fakta ini. Ditulis oleh Nafi Siward dari siward.com. Sebenarnya penulis tidak mau membawa Ahok dalam kasus ini, tetapi rakyat Indonesia khususnya umat harus paham tentang hal ini. Ingat, Tuhan itu tidak tidur. Ada yang masih ingat ucapan Ahok saat Ahok beberapa tahun lalu? Percayalah, sebagai penutup, kalau ada menzalimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Terima kasih. Penulis tidak akan membahas siapa saja orang-orang yang sudah menerima karma terkait ucapan Ahok tersebut karena sudah banyak dibahas dalam tulisan sebelumnya beberapa tahun silam. Dalam tulisan ini, penulis akan khusus membahas tentang Rizik. Mari kita lihat daftar ucapan Rizik terhadap Ahok selama ini. Siapa yang terbukti kabur? Ada yang ingat jika Rizik adalah salah satu orang yang ngotot minta Ahok ditahan saat kasus dugaan penistaan agama. Rizik dengan lantang meminta kepada pihak hakim untuk menahan Ahok dengan dalih Ahok berpotensi melarikan diri. Tapi faktanya, Rizky malah yang melarikan diri ke Arab Saudi selama lebih dari 3 tahun lamanya. Jadi sudah terbukti jika Rizik yang melarikan diri ke luar negeri, bukan Ahok. Siapa sebenarnya yang mulutnya kasar? Rizik juga pernah mengatakan jika Ahok mulutnya kotor, kasar, kurang ajar. Tetapi sekarang FPI yang katanya Front Pembela Islam malah membela ceramah Rizik yang isinya kata kasar. Sudah kelihatan bukan siapa sebenarnya yang mulutnya kotor yang tetap dibela oleh pengikutnya. Masih percaya dengan mereka sebagai Front Pembela Islam? Gimana logikanya mereka mengklaim dirinya sebagai pembela Islam jika mulut imam besarnya kotor? Jadi sebenarnya mereka ini pembela Islam atau perusak Islam? Rizik doakan pendukung Ahok. Ada yang ingat doa Rizik kepada pendukung Ahok beberapa tahun yang lalu? Rizik dengan lantang berdoa dan diaminkan pengikutnya seperti ini. Dibikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya. Tapi sekarang faktanya apa? Selama Rizik kabur ke Arab Saudi, dia dan keluarganya tinggal di rumah kos yang tidak ada TV-nya. Tidak bisa ceramah sembarangan seperti di Indonesia yang artinya tidak ada pemasukan. Intinya sudah 3 tahun lebih dia dan keluarganya susah di Arab Saudi. Dan yang terbaru, Rizik malah kabur dari rumah sakit ibu dan anak Umi di Bogor setelah sempat dirawat di sana. Mirisnya, Rizik juga menyembunyikan hasil swab tesnya ke publik dengan dalih itu privasi. Ini bukan masalah provokasi atau tidak, tetapi rakyat khususnya umat harus tahu Rizik itu positif corona atau tidak. Jika dia positif corona, dia harus isolasi mandiri agar tidak menyebarkan virus corona ke orang lain. Jika dia negatif corona, berarti dia harus memenuhi panggilan pihak kepolisian untuk diperiksa terkait kerumunan yang dia lakukan beberapa hari yang lalu. Logika sajalah, ada yang percaya jika ada orang negatif corona tetapi tidak mau mengumumkannya ke publik. Apakah mungkin orang yang negatif corona malah kabur dari rumah sakit? Dan sekarang pihak tim medis menyarankan Rizik harus isolasi mandiri atau karantina diri. Apakah mungkin orang yang negatif corona harus isolasi mandiri? Jadi jika Rizik pernah mendoakan pendukung Ahok terkena penyakit yang belum ada obatnya, apakah doa tersebut sekarang balik ke Rizik? Minta maaf tetap diproses hukum. Hal ini yang menjadi inti dalam tulisan ini. Saat kasus Ahok beberapa tahun yang lalu, Rizik pernah mengatakan dengan lantang jika setelah Ahok minta maaf, proses hukum tetap dilanjutkan. Dan sekarang, ucapan Rizik itu kembali ke dirinya sendiri. Rizik sekarang minta maaf karena telah membuat kerumunan dengan dalih tidak sengaja. Membuat maulid Nabi di tengah situasi pandemi virus corona dan membuat pesta perkawinan untuk anaknya sendiri dengan mengundang 10.000 tamu lalu Rizik ngeles tidak sengaja. Hanya orang kurang cerdas yang percaya dengan ocehan tidak sengaja membuat kerumunan. Ya, kita kembalikan ucapan Rizik terhadap Ahok kepada Rizik sendiri. Jika Rizik pernah mengatakan Ahok harus tetap diproses hukum meskipun Ahok sudah minta maaf, berarti Rizik harus tetap diproses hukum meskipun dia sudah minta maaf. Simpel bukan? Jika Rizik sekarang minta maaf, apakah ini artinya Rizik mengakui kesalahannya dengan membuat kerumunan di tengah pandemi virus corona saat ini? Yang pasti, pihak kepolisian sudah mengatakan bahwa proses penyidikan terhadap Rizik akan tetap dilanjutkan. Silakan Rizik menuai apa yang dia tanam selama ini. Yang pasti, Tuhan tidak tidur dan karma itu nyata. Modbiar, omongan JK jadi kutukan buat Rizik dan Anies, ditulis oleh Nina Nur dari siward.com. Poros JK Anies Rizik makin kesini makin kacau ya. Sosok Rizik yang menampaknya direncanakan sebagai endorser buat Anies malah sibuk sendiri. Lari sana lari sini kayak ngejar dan dikejar. Semakin dekat saja dengan istilah fugitive alias buronan yang disematkan oleh media Australia. Makin lucu saja kita melihatnya. Awalnya kayak sinetron tapi lama-lama jadi kayak acara reality show settingan. Makin tambah gemes saja. Sementara Anies makin terlihat dramanya di publik.
Bahkan ketika dia mengaku positif COVID pun bukan hanya saya yang tidak percaya, ada pihak lain juga. Bisa disebabkan karena dia nggak mau dipanggil lagi oleh aparat kepolisian atau sebab lainnya. Intinya kepercayaan publik atas Anies sangat sulit untuk dibangun lagi. Sementara JK sendiri sekarang lebih sering dijuluki publik menggunakan istilah sebutan Hitler atau julukan-julukan yang berkonotasi negatif sebagai pihak yang dituduh sebagai dalang kepulangan Rizik ke Indonesia. Benarkah itu? Ya embuh, nggak tahu juga saya. Namun penyebutan poros JK Anies Rizik oleh Gatra seakan mengamini tuduhan itu. Mungkin sesuai skenario, JK bertindak sebagai pihak yang memuji-muji Rizik dan Anies. JK yang mantan wakil presiden diharapkan bisa mengangkat citra mereka berdua sampai selevel dengan Presiden Jokowi. Namanya juga taktik kan? Ini sudah dilakukannya dalam sebuah webinar yang digelar oleh DPP PKS hampir 2 minggu lalu. Waktu itu publik baru disenangkan oleh TNI dengan pencopotan baliho Rizik, serta adanya pembubaran FPI yang sempat disebut oleh Pangdam Jaya. JK pun menyebut Rizik sebagai pimpinan karismatik dan menyebut soal kekosongan kepemimpinan. Kenapa masalah Habib Rizik Syihab begitu hebat permasalahannya sehingga polisi, tentara turun tangan? Sepertinya kita menghadapi sesuatu yang guncangannya yang ada. Kenapa itu terjadi? Ini menurut saya karena ada kekosongan kepemimpinan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat secara luas. Adanya kekosongan itu begitu ada pemimpin yang karismatik, katakanlah karismatik begitu, atau ada yang berani memberikan alternatif maka orang mendukungnya. Ini menjadi suatu masalah. Habib Rizik itu adalah sesuatu indikator bahwa ada proses yang perlu diperbaiki dalam sistem demokrasi kita, ujar JK. JK juga menyebut ratusan ribu orang tidak percayai DPR untuk berbicara. Jadi mereka lebih memilih Rizik untuk menyuarakan aspirasi mereka. Nah, pernyataan JK bahwa Rizik adalah pemimpin yang karismatik akibat adanya kekosongan kepemimpinan itu akhirnya menjadi kutukan buat Rizik dan Anies. Bukannya jadi berkah yang bikin mereka disanjung, dipuji, bersinar dan melejit. Kagak, justru sebaliknya. Terlebih ke Rizik, Anies sih kesentil dikit. Kesentilnya Anies karena pada hari ini Anies mengaku bahwa dirinya positif COVID. Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria juga mengungkap bahwa dirinya positif COVID. Habis setelah pemimpin DKI, terjadilah kekosongan kepemimpinan seperti yang pernah disebut oleh JK. Kebetulan, kutukan, kualat, karma, sekda kan belum ditentukan penggantinya. Adanya pejabat pengganti saja. Ya udah, jadilah Anies sebagai gubernur virtual, sedangkan angka COVID DKI Jakarta naik lagi bukan? Bolah gimana itu jadinya nanti? Sementara Rizik sesudah disebut sebagai pemimpin karismatik oleh JK malah makin terpojok dan tersandung banyak masalah dan blunder. Dari Jakarta kabur ke Bogor, dari Bogor lewat pintu belakang kabur lagi ke tempat yang belum diketahui secara pasti. Dilansir berbagai media, Rizik diduga sembunyi di perumahan Mutiara Sentul Cluster The Nature, Bogor. Rumah itu merupakan rumah salah satu anak Rizik. Kabarnya Rizik berada di sana untuk melakukan isolasi mandiri. Dikabarkan juga bahwa warga perumahan melakukan demo atau protes atas keberadaan Rizik di sana yang dianggap mengganggu. Dari kabur lalu ditolak warga, terus karismatiknya itu di mana? Ditambah lagi dengan perkembangan soal panggilan pemeriksaan dari pihak kepolisian yang harusnya hari ini, namun hingga saat ini Rizik tidak kunjung datang. Padahal sebelumnya dengan garang PA212 menyatakan siap mengawal Rizik. Tapi tadi siang sebuah berita bikin ngakak. Dari suara.com bertajuk ditunggu polisi untuk diperiksa, Habib Rizik mendadak ngaku lemas. Sebenarnya tepatnya sih Rizik disebut kecapean oleh tim kuasa hukumnya. Ya lemas lah, soalnya Polda Metro Jaya menyatakan akan melakukan tes swab pada Rizik sebelum melakukan pemeriksaan. Wajar dong dites dulu sesuai protokol kesehatan, tapi bikin Rizik ketakutan setengah hidup, takut ketahuan positif atau negatif. Karismatik dari mana lagi coba? Sesudah dipuji, nyatanya malah keok dan kelihatan nyalinya makin kecil saja. Kalah dong sama Nikita yang tidak masalah ketika dipanggil pihak kepolisian. Lain kali JK mesti hati-hati kalau ngomong ya, takutnya ntar kejadian lagi.